Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, dan jadikan kesempatan ini untuk wasilah kendaraan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah taala termasuk golongan umat yang mendapat syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Baiklah, teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kita kali ini memang sengaja kita berpenampilan seperti ini agar tidak ada kekakuan dalam segala aktivitas. Kita mesti harus pelong, jangan ada perasaan tertekan atau lain sebagainya. Ahibba fillah, pada kesempatan kita kali ini kita ingin membahas tentang bahwa memang topiknya agak sedikit berbeda dengan yang biasa-biasanya. Jadi topik pembahasan kita kali ini, kita ingin membahas bahwa seorang pemuda yang jelek pun memiliki hak dan kesempatan untuk berjodoh dengan wanita cantik. Mungkin ada di antara sebagian para viewer atau para teman-teman sekalian yang kurang setuju. Mereka menyangka kalau pemuda yang tampan itu cocoknya dengan cocoknya dengan seorang perempuan yang cantik. Tidak. Kenapa saya memiliki topik seperti ini? Dan saya pun memiliki sedikit alasan bahwa seorang pemuda yang jelek punya hak untuk berjodoh dengan wanita cantik. Alasan yang pertama yaitu bahwa dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang yang baik itu berjodoh dengan orang yang baik, dan orang yang jelek itu pun berjodoh dengan orang yang jelek alias tidak baik. Artinya seperti ini: kalau seandainya seorang pemuda yang berhati mulia itu walaupun tampangnya 4,5 atau 5, kalau dalam belajar di sekolah mungkin 4,5 ataupun 5 itu mungkin kita tidak naik kelas alias tertinggal oleh teman-teman kita. Tetapi Al-Quran mengatakan kalau orang yang baik itu berjodoh dengan orang yang baik. Nah, logikanya seperti ini. Kalau seorang pemuda yang berakhlak mulia cuman tampangnya 4,5 ataupun 5, itu kan orangnya baik, akhlaknya baik. Tadi Allah mengatakan bahwa orang yang baik berjodoh dengan orang yang baik. Nah, sekarang bertemulah seorang pemuda yang berakhlak mulia ini dengan seseorang wanita yang berakhlak mulia dan berwajah cantik. Banyak toh pada hari ini kita temukan orang-orang yang tampangnya pas-pasan namun pasangan hidupnya luar biasa. Kadang-kadang saya pribadi itu berpikir, apakah mungkin laki-laki ini menggunakan ilmu pelet? Ternyata tidak, saudaraku. Ternyata kita salah sangka. Tidak semua orang yang jelek mendapat jodoh wanita cantik itu semuanya menggunakan pelet. Terkadang ada seorang wanita yang terpaut dengan hati seorang laki-laki yang walaupun wajahnya tidak begitu jelek,
karena kebaikan akhlaknya yang luar biasa, yang tidak berbohong, yang berkata jujur, ya. Itu mungkin. Makanya wahai para pemuda yang bertampang jelek, janganlah kalian merasa minder. Janganlah kalian merasa seakan-akan tidak laku. Insya Allah, ya, insya Allah kalau kalian berakhlak mulia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kalian akan diberikan oleh Allah Ta'ala jodoh yang baik lagi cantik. Kita punya ini contoh, kita punya saudara sepupu. Dulu beliau ini pernah mondok di sebuah pondok pesantren, dan beliau seorang wanita, akhlaknya lembut, cantik, berpendidikan agama lagi. Tapi sungguh ajaib, itulah bentuk adilnya Allah atas orang-orang yang jelek. Suaminya, tahu tidak suami seperti apa? Ya, yang kita katakan tadi, tampangnya cuman 5 atau 5,5. Sedangkan si perempuan itu bertampang 8 atau 7,5. Subhanallah. Itulah peran Allah. Itu peran Allah atas orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jodohnya, ya. Dan uniknya itu perempuan sekali dilamar tidak ada penolakan dan langsung setuju, ya. Ada kisah lain lagi. Ada seorang hafizah, seorang wanita yang hafal Al-Quranul Karim, dan beliau ini sudah banyak didatangi oleh kaum laki-laki, para ustadz, orang-orang yang berilmu, tamatan pesantren, ya. Namun apakah itu jodoh beliau? Tidak. Akhirnya beliau bikin sayembara. Ya Allah, kata beliau, saya ini sudah begitu sering didatangi oleh seorang laki-laki. Kiranya aku ini kalau menolak terus malu rasanya ya Allah, ya kan? Takut ada fitnah atau apa. Akhirnya beliau berikrar dalam hati, ya Allah, sekiranya pada malam hari ini aku bermimpi dengan seorang laki-laki yang aku kenal, maka ya Allah, itulah jodoh aku. Akhirnya apa? Tahu tidak jodoh beliau seperti apa? Jodoh beliau itu malamnya beliau bermimpi, ya, sebelum bermimpi beliau bermunajat kepada Allah dengan niat yang baik, apapun yang nanti yang ditakdirkan oleh Allah yang akan menjadi suami beliau, beliau terima dengan ikhlas dan lapang dada. Akhirnya tahu tidak? Seorang pemuda yang pincang, yang tidak bisa berjalan. Tapi takdir ya Allah. Ini takdir saudaraku. Itulah makanya wahai para pemuda yang memiliki kekurangan fisik, yang mungkin merasa minder, yang mungkin sampai detik ini belum memiliki pasangan hidup, jangankan pasangan hidup, ya, pacar pun mungkin tidak punya, jangan lekas berputus asa. Kenapa? Sebab rahman Allah itu luas, rahman Allah itu tidak terhingga, tidak terhitung. Makanya wahai ahibah fillah, berusaha, ya, perbaiki akhlak, perbaiki iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kamu akan dipertemukan oleh Allah dengan jodoh yang baik. Nah, itu alasan pertama, ya, kenapa orang yang jelek memiliki hak untuk memiliki pasangan hidup dari kalangan wanita yang cantik. Pertama, takdir, ya. Adapun alasan yang selanjutnya, alasan yang kedua, apabila seorang wanita itu telah mencintai seorang laki-laki, apalagi telah ditanamkan oleh Allah padanya rasa cinta yang suci, yang tidak ternodai oleh kemiskinan seorang laki-laki,
atau mungkin tidak ternoda oleh tampang yang jelek yang dimiliki oleh seorang laki-laki, maka jangan khawatir. Kamu atau siapapun yang mendengarkan video ini yang belum punya pasangan hidup, insya Allah bersemangat, kamu pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala pasangan hidup yang sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingat, jangan menunggu, berusahalah untuk mencari pasangan hidup, niat yang baik ya. Ketika sudah mendapatkan seorang perempuan calon hati pendamping hidup kita, jadikan tidak ada rasa untuk mempermainkan hati seorang perempuan, tidak ada rasa untuk sekedar pelampiasan kesepian saja atau pelampiasan putus dari pacar yang lama. Jangan, niatkan yang betul ya kan, niatkan semata-mata untuk mengamalkan sunnah Rasul, sebab an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata baginda Rasul. Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak menikah berarti tidak mengindahkan sunnahku, dan siapa yang tidak mengindahkan sunnahku berarti bukan dari umatku. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ahibba fillah. Jadi bagi para pemuda, teman-teman, kawan-kawan yang bertampang pas-pasan, jangan pernah kecewa, jangan pernah jangan pernah berputus asa. Sesungguhnya jodoh itu ada di tangan Allah. Ketika engkau tertakdir untuk berjodoh, maka kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, maka takdir itu akan terus mengikuti kamu. Walaupun kamu tidak memiliki uang, alias mungkin cuma sedikit. Dan jodoh itu bukan ditentukan oleh tampang dan oleh hartamu yang banyak, tetapi takdirlah yang menetapkan engkau sehingga engkau memiliki pasangan hidup di kelak kemudian hari, punya anak, punya rumah tangga, punya usaha, punya rumah, dan lain sebagainya. Sehingga dengan pasangan hidup kita itu, kita bisa untuk lebih dekat, kita bisa untuk lebih tentram dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niatkan insyaallah untuk beribadah, insyaallah pencarianmu kepada pasangan hidup itu adalah ibadah dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun harus ingat, kamu mesti harus memiliki niat yang suci. Mungkin video singkat kita pada kesempatan kali ini cukup sampai sekian. Mohon maaf atas segala mungkin kekurangan dan kekhilafan, mungkin pakaiannya seperti ini ya. Namun mau'izah hasanah itu tidak hanya ditentukan oleh seorang ustadz saja, seorang yang berkopiah saja, tapi seorang petani seperti saya sekalipun, tampang seperti petani, ini pun bisa untuk memberikan mau'izah hasanah kepada siapapun yang mendengarkannya. Akhirnya saya Al-Fakir ila rahmatillah undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.